Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPDI LCD Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 13 ayat 24. Amsal pasal 13 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema mengasihi anak. Mengasihi anak. Di dalam ayat yang sudah kita baca, Amsal pasal 13 ayat 24, ada dua bagian. Bagian A dikatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Dalam konteks ini, tongkat digunakan untuk mendidik anak-anak dalam hal kebaikan. Tongkat digunakan untuk mendisiplin anak-anak. Ketika anaknya melakukan pelanggaran, melakukan hal yang tidak benar, melakukan hal yang tidak baik, ketika anak-anak tidak taat, ketika anak-anak memberontak, tongkat digunakan untuk mendisiplin, untuk mendidik anak-anak, untuk menghajar, memberi pelajaran. Siapa tidak menggunakan tongkat, ini berbicara tentang orang tua yang tidak mau mendisiplin anaknya. Orang tua yang tidak mau mendidik anaknya untuk hidup benar. Dan dikatakan orang tua yang tidak mau mendisiplin anaknya, orang tua yang tidak mau mendidik anaknya dalam kebenaran, berarti orang tua tersebut benci kepada anaknya. Anaknya melakukan hal yang salah, dibiarkan saja. Anaknya melakukan hal yang tidak benar, tidak diajar. Anaknya tidak taat, tidak dididik. Anaknya memberontak, dibiarkan saja oleh orang tuanya. Orang tua yang tidak mau menggunakan tongkat, artinya orang tua yang tidak mau mendidik anaknya, tidak mau mendisiplin anaknya, adalah orang tua yang benci kepada anaknya. Orang tua yang tidak mau mengajar anaknya, tidak mau mendisiplin anaknya, adalah orang tua yang memanjakan anaknya. Dan orang tua yang memanjakan anaknya, orang tua yang tidak mau mendisiplin anaknya, orang tua yang tidak mau menggunakan tongkat untuk mengajar anaknya ketika anaknya melakukan hal yang salah, hal yang tidak benar, adalah orang tua yang benci kepada anaknya. Mengapa demikian? Karena orang tua yang tidak mau menggunakan tongkat, tidak mau mendisiplin, tidak mau mengajar anaknya, ketika anaknya melakukan kesalahan, ketika anaknya melakukan hal yang tidak benar, ketika anaknya melakukan hal yang berdosa, maka orang tua tersebut membiarkan anaknya tetap hidup di dalam kebodohan, tetap hidup di dalam kebebalan, tetap hidup di dalam kesalahan, tetap hidup di dalam dosa. Orang tua yang tidak mau menggunakan tongkat, tidak mau mendisiplin anaknya, berarti orang tua tersebut benci kepada anaknya karena membiarkan anaknya tetap hidup di dalam kesalahannya, tetap hidup di dalam dosanya, tetap hidup di dalam kejahatannya. Di dalam Amsal pasal 22 ayat 15 dituliskan di sana, kebodohan melekat pada hati orang muda,
tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi tongkat didikan, tongkat yang digunakan untuk mendisiplin anak itu akan mengusir kebodohan, kebebalan, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang jahat. Jadi orang tua yang tidak mau menggunakan tongkat, tidak mau mendisiplin anaknya, tidak mengasihi anaknya atau membenci anaknya. Orang tua yang tidak mau mendisiplin anaknya, yang tidak mau mengajar anaknya adalah orang tua yang membenci anaknya karena membiarkan anaknya menuju kepada kebinasaan. Di dalam Amsal pasal 23 ayat 14 dikatakan, engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Jadi orang yang mau mendisiplin anaknya, supaya anaknya bertobat, berubah hidupnya, dari hidup yang salah menjadi hidup yang benar, dari hidup yang dalam dosa sehingga menjadi meninggalkan dosa, maka menyelamatkan anaknya. Tetapi orang yang tidak mau menggunakan tongkat, tidak mau mendisiplin anaknya, membiarkan anaknya ketika melakukan kesalahan, artinya orang tersebut membiarkan anaknya menuju kepada kebinasaan. Ada contoh di dalam firman Tuhan, yaitu keluarga dari Imam Eli. Di dalam 1 Samuel 3 ayat 11 sampai 14 di sana dituliskan. 1 Samuel 3 ayat 11 sampai 14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Jadi Eli seorang pelayan Tuhan, seorang imam, seorang hamba Tuhan yang baik, melayani Tuhan dengan setia. Tetapi Imam Eli tidak menggunakan tongkat untuk mendisiplin anak-anaknya. Ketika anak-anaknya melakukan hal yang berdosa, hal yang tidak benar, dikatakan di dalam ayat 13, Eli itu mengetahui tetapi tidak memarahi, tidak mendisiplin anak-anaknya, sehingga Tuhan akan menghukum keluarga Eli. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam kalimat selanjutnya, di dalam Amsal 13 ayat 24 dikatakan, siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Jadi orang yang mengasihi anaknya akan menghajar anaknya pada waktunya, di saat yang tepat. Artinya menghajar anaknya, mendisiplin anaknya ketika anaknya melakukan hal yang salah, ketika anaknya melakukan hal yang tidak benar, ketika anaknya tidak taat, ketika anaknya memberontak. Orang tua yang mengasihi anaknya akan mendisiplin, akan menghajar dengan maksud dan tujuan yang baik, supaya anaknya kembali hidup benar. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 dikatakan, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan saja menghajar kita, orang-orang yang dikasihinya, menghajar kita umat-umatnya ketika kita melakukan hal yang tidak benar, hidup di dalam dosa. Tuhan akan menghajar kita. Bukan berarti Tuhan jahat, tapi karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan baik,
Begitu juga orang tua yang mengasihi anaknya, ketika anaknya hidupnya tidak benar, akan mendisiplin, menghajar anaknya dengan maksud dan tujuan yang baik, supaya anaknya kembali hidup benar. Dalam Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Itulah karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menegur, menghajar kita ketika kita melakukan hal yang tidak benar. Dan kita sebagai orang tua, ketika kita mengasihi anak, kita juga harus mendisiplin anak, menegur anak, menghajar anak ketika mereka hidupnya tidak benar, ketika mereka hidupnya menyimpang, ketika mereka hidupnya di dalam dosa. Tujuannya supaya mereka bertobat, supaya mereka hidup di dalam kebenaran, supaya mereka mendapatkan keselamatan. Karena kita mengasihi anak. Mengasihi anak harus kita melakukan, mendisiplin, mendidik anak kepada kebenaran. Orang tua yang mengasihi anaknya tentunya akan membimbing anaknya untuk hidup dalam kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, orang tua yang memanjakan anaknya, yang tidak mendisiplin anaknya, dia menurut dirinya, dia sangat mengasihi anaknya. Dia tidak rela untuk berlaku kasar, tidak rela untuk melakukan hal yang menyakiti anaknya, sehingga memanjakan. Dia merasa sangat mengasihi anaknya. Anaknya melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Melakukan yang tidak benar, dibiarkan saja. Dia merasa sangat mengasihi, padahal sebenarnya dia membenci anaknya. Karena membiarkan anaknya tetap hidup di dalam dosa dan membiarkan anaknya menuju kepada kebinasaan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita tentu mengasihi anak-anak kita. Gunakan tongkat, artinya mari kita disiplin anak kita, kita tegur anak kita ketika mereka melakukan hal yang tidak benar, melakukan hal yang berdosa, supaya mereka kembali ke jalan yang benar dan mereka memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan di dalam masalah keluarga, di dalam masalah usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, punya Bapa seperti Engkau, Bapa yang mengasihi kami anak-anak-Mu. Ketika kami hidup tidak benar, Engkau akan menegur kami, Engkau akan menghajar kami, Engkau akan mengingatkan kami, karena Engkau mengasihi kami, Engkau baik kepada kami, Engkau menginginkan kami bertobat, Engkau menginginkan kami selamat. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memiliki hati seperti hati-Mu, mengasihi anak-anak kami, sehingga kami pun mau mendisiplin anak-anak kami ketika mereka hidupnya tidak benar. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih ya Allah, telah menunjukkan kasih kepada kami keluarga GPD Elsade Magelang melalui Kristus yang telah mati untuk kami. Sekarang kami telah dibenarkan oleh darah Kristus, diperdamaikan dan diselamatkan. Kami bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.